Beberapa waktu lalu, mantan penerjemah Sintayong di Timnas Indonesia melontarkan persepsi buruk tentang Eliano dalam sebuah podcast. Penerjemah yang kerap disapa JJ itu menyebutkan Eliano sebagai biang kegagalan Timnas Indonesia di salah satu laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia menghadapi Bahrain. Eliano menyadari nama dirinya tengah diperbincangkan hangat di jagat maya. Ia hanya tersenyum sambil menolak berbicara apapun tentang komentar buruk JJ kepadanya. Dirinya hanya fokus menunjukkan kemampuan di klub barunya saat ini, Persib Bandung. Saya tidak mau berbicara apapun mengenai itu. Saya hanya ingin menunjukkan diri saya sendiri dan fokus untuk Persib. Jadi apa yang saat ini sedang terjadi, saya tidak peduli. JJ sendiri sudah memberikan pernyataan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Eliano lewat video yang diunggah di Instagram pribadinya. Di luar dari itu, pasca kepindahan Eliano ke Persib Bandung, adik kandung pesepak bola Manchester City, Tijani Rejdar ini menampilkan performa apik di tangan pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak. Ia menunjukkan diri sebagai pemain fleksibel yang bisa ditempatkan di beberapa posisi, bek kanan, bek kiri, hingga penyerang lubang, sama baiknya. Eliano mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang dalam kebugaran yang cukup prima, kondisi saya bagus, sangat baik, jadi tidak ada masalah. Pelatih membutuhkan saya di berbagai posisi dan saya akan berada di sana untuk menjalankan tugas. Terima kasih apresiasi dari Bobotoh. Saya rasa kekuatan saya ada ketika tim ini naik membantu serangan dan juga membantu tim ketika bertahan. Itu yang saya lakukan, tuntasnya. Persib TV berhasil menorehkan prestasi karena resmi milik Persib Bandung itu resmi meraih penghargaan sebagai official sport channel dengan viewers terbanyak dalam ajang Indonesia Creator Night 2025 yang digelar oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional. Ini menjadi bukti bahwa kiprah Maung Bandung tidak hanya gemilang di lapangan hijau, tapi juga di jagat digital. Dalam beberapa tahun terakhir, kanal YouTube Persib TV tumbuh pesat, menjadi jembatan antara klub dan jutaan bobotoh di seluruh dunia. Pencapaian ini bukan semata tentang angka atau popularitas, tetapi tentang hubungan emosional antar klub dan pendukungnya, ungkap Budi Ulia, Vice President Komersial PT Persib Bandung. Menurut Budi, setiap tayangan di Persib TV bukan sekedar konten, melainkan potongan kisah yang lahir dari kerja keras tim di balik layar. Setiap tayangan di Persib TV lahir dari kerja keras dan dedikasi luar biasa tim brand kreatif bersama seluruh karyawan PT Persib Bandung yang selalu terlibat dalam proses penyusunan dan penyajian konten. Di mata penggemar, Persib TV bukan sekedar saluran informasi, melainkan ruang untuk merasakan kedekatan emosional dengan klub. Bukan pada visual yang megah, melainkan pada kejujuran dan kehangatan yang dirasakan bobotoh dari layar ke layar. Kami ingin Persib TV menjadi rumah bagi cerita-cerita yang memotivasi dan mempererat hubungan antar klub dan supporternya. Ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari langkah baru untuk terus berkembang, tuntasnya. Maung Bandung dijadwalkan akan menghadapi Bali United dalam laga pekan ke-11 Superliga di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Sabtu 1 November. Untuk menghadapi ini, Persib Bandung pun dipastikan bertolak ke Bali pada Kamis 30 Oktober siang hari. Persib setelah menghadapi Bali United harus segera bertolak ke Malaysia untuk melanjutkan perjuangannya di ACL II.
Tim asuhan Boyan Hodak ini dijadwalkan akan menghadapi Selangor FC dalam leg kedua sekaligus laga keempat grup G ACL2. Persib akan dijamu Selangor FC di Petaling Jaya Stadium, Malaysia pada Kamis 6 November. Situasi ini tentu saja membuat Maklok dan kawan-kawan akan menghadapi jadwal yang padat karena dari Bali harus melanjutkan perjalanan ke negara tetangga. Untuk menjaga kondisi pemain, Boyan Hodak mengatakan bahwa Persib memilih untuk melanjutkan perjalanan dari Bali langsung ke Malaysia. Dengan ini Persib dipastikan tidak akan kembali ke Bandung terlebih dahulu setelah melawan Serdadu Tridatu. Menurutnya, untuk meminimalisir kelelahan pemain untuk menghadapi laga tandang ACL2 melawan Selangor FC ini, Boyan memastikan para pemain akan langsung bertolak ke Malaysia dari Bali. Iya, karena setelah dari Bali kami akan langsung ke Malaysia. Pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan bahwa para pemain akan kelelahan apabila harus kembali terlebih dahulu, lalu berangkat lagi ke Malaysia. Untuk itu salah satu strategi agar tetap menjaga kondisi Beckham Putra dan kawan-kawan tetap prima, itu pilihan terbaik. Kalau kami harus kembali ke Bandung, lalu besoknya berangkat lagi, itu akan sangat melelahkan tuntasnya. Striker Persija Jakarta, Gustavo Almeida, dipastikan menepi hingga beberapa bulan ke depan. Dikutip dari laman resmi klub, perihal itu disampaikan dokter tim Persija, Muhammad Andreansyah. Sang striker pada Superliga musim ini melewati perjalanan yang tidak mudah. Gustavo harus berkutat dengan cedera, sehingga membuatnya masih belum menunjukkan aksi terbaiknya. Sejauh ini, pemain berusia 29 tahun tersebut baru bermain dalam 4 laga meski kompetisi sudah masuk pekan ke-10. Menurut dokter tim, Gustavo Almeida akan menjalani tindakan lanjutan. Dia akan masuk ke meja operasi dan ini tentu bukan kabar baik untuk Macan Kemayoran. Nantinya proses operasi akan dilaksanakan di Brazil. Ini jadi usaha untuk memberikan waktu istirahat kepada Gustavo untuk benar-benar pulih. Almeida akan menjalani operasi pada pekan ini. Selanjutnya tentu proses pemulihan akan jadi fokus utama, terutama lama absen akan membuat sang pemain kehilangan sentuhan terbaiknya. Mereka berjanji akan membantu penyerang berusia 29 tahun ini untuk segera pulih. Setelah itu kami akan bekerja keras agar pemulihan berjalan dengan cepat dan aman. Waktu pemulihan paling cepat adalah 3 bulan ke depan dengan memperhatikan kondisi sang pemain. Jika semua berjalan sesuai dengan yang sudah kami rencanakan, dia akan kembali pulih dalam 2 hingga 3 bulan ke depan tuntasnya.